dahsyat dan ajaibnya karya-Mu untuk kami Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkaku padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Dan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkaku padamu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Mari kita sama-sama nyatakan kerinduan kita. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkaku padamu, oh Raja.
dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Oh, sama-sama katakan, segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju hanya pada-Mu. Segala yang baik hanya karena-Mu. Mataku tertuju hanya pada-Mu. Katakan segala yang baik. Segala yang baik hanya karena-Mu. Mataku tertuju hanya pada-Mu. Ku terkagum pada-Mu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi yang Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Ku terkagum pada-Mu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi yang Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, menebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya.
hajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Kami bersyukur Tuhan, karena semuanya karena-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya bagi kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari menyangkut sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudung engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Kembali Tuhan, pagi ini kami menikmati waktu-waktu bersekutu bersamamu, memuji dan memuliakan namamu, Bapa. Biarlah kasih-Mu boleh terus menjadi penopang hidup kami dalam kami menjalani kehidupan ini, Tuhan. Juga saat ini kami membawa Tuhan bangsa kami, biarlah kedamaian terus ada pada bangsa kami, roh dan hikmat yang takut akan Tuhan juga ada pada setiap pemimpin bangsa kami. Kamu menopang Tuhan bangsa kami, bangsa di mana kami berada saat ini, bangsa Indonesia. Dimulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua lembaga yang ada di negara kami ini, Tuhan. Mampukan mereka bersatu dalam tujuan satu, yaitu membawa kesejahteraan, Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Juga lebih daripada itu, Tuhan, nikmat yang takut akan Tuhan ada pada setiap pemimpin bangsa ini. Semuanya, Tuhan, sehingga mereka terus boleh memimpin dengan hati yang baik juga dan hati yang benar, sehingga mereka boleh fokus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percaya. Juga akan berdoa buat masalah-masalah yang ada pada bangsa kami, baik masalah ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, keamanan, semua Tuhan, berikan jalan keluar lewat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Juga Tuhan, kiranya Tuhan tegur para pemimpin bangsa kami, bila mana mereka mulai menyimpang dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Juga pemikiran-pemikiran solutif boleh ada pada pemimpin bangsa kami untuk kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah lewat semuanya itu, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami juga rindu lawatan Tuhan yang besar terjadi pada bangsa kami di era Pentakosta yang ketiga ini Bapa. Biarlah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir boleh benar-benar terjadi, di mana akan banyak jiwa datang kepadamu, jiwa-jiwa yang belum bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Hidupnya boleh berbalik kepada kehidupan kudus, dan pintu-pintu pertobatan boleh Tuhan bukakan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa yang indah yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang Tuhan pakai, generasi yang cinta mati-matian kepadamu, hidupnya tidak kompromi terhadap dosa, juga menjaga kekudusan Bapa. Biarlah dari generasi ini Tuhan boleh bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Berikan kepada kami keberanian, sehingga namamu boleh terdengar sampai seluruh penjuru bangsa kami, dan generasi Yeremia di negeri kami.
boleh diselamatkan, terlebih lagi di seluruh dunia ini, Bapak. Juga kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, kota Wonosobo, Parakan, dan Semarang. Berkat-Mu juga ada pada kota kami. Pakai juga Tuhan para pemimpin bangsa kami, para pemimpin kota kami, dapat membawa dan mengalami kemajuan juga Tuhan. Berkat-Mu juga untuk anak-anak Tuhan yang ada di kota kami, biarlah kami semua boleh bergandeng tangan memantapkan tujuan kami Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kota kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin daerah di kota kami, roh yang takut akan Tuhan juga boleh tumbuh dalam hati setiap pemimpin daerah kami. Mulai dari kepala daerah sampai pada lingkungan kami, biarlah mereka boleh membawa kota kami untuk terus maju Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, berdoa untuk Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Juga kami berdoa untuk Ketua BPD Jateng, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan II, Bapak Pendeta Yosua Kumanang. Juga Ketua Perwil Semarang, Bapak Pendeta Fauzi Mangarang. Juga kami berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Hendy Teja, Kang Suprayon II, juga Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto. Juga kami berdoa bagi Kepala Sidang Jemaat kami, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Bersyukur dan berterima kasih Bapak, Tuhan sudah tempatkan pemimpin rohani kami yang luar biasa ini. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi kehidupan hamba-hambamu ini, kemanapun pelayanan hamba-hambamu, Tuhan yang selalu berikan kekuatan kepada mereka. Berkat kesehatan terus mengalir kepada hamba-hambamu ini, Tuhan juga terus tuntun langkah kehidupan mereka kemanapun mereka melangkah. Biarlah hamba-hambamu ini terus dipakai untuk menjalankan visi misi gereja kami, sampai setiap orang boleh mengalami kemenangan dan perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan. Berkati juga keluarga hamba-hambamu ini, anak cucu menantu boleh diurapi. Juga biarlah mereka boleh terus menjadi saluran berkat-Mu dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk isi Tuhan yang Tuhan taruh untuk gerejamu HUG Center dalam menjadi tempat yang berpengaruh buat transformasi di Kota Wonosobo. Tempat di mana di dalamnya terdapat sarana olahraga, klinik kesehatan, dan sarana pendidikan. Janji Tuhan boleh digenapi di HUG Center ini. Biarlah segala keperluan Tuhan akan sediakan. Hingga pada waktunya nanti Tuhan, HUG Center boleh berdiri dan menjadi pancaran kemuliaan-Mu di Kota Wonosobo. Kami juga berdoa untuk kerinduan umat-Mu di Semarang, di HUG Semarang ini Tuhan. Saat ini untuk memiliki tempat ibadah yang permanen, tempat di mana transformasi di kota kami, di mana kami tinggal, Kota Semarang, Bapak. Biarlah boleh menjadi tempat di mana menjadi wadah bagi tuayan jiwa-jiwa, tempat di mana Engkau, pribadi-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami juga percaya, pasti Tuhan sediakan di waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang dan benih yang ditabur boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga dan berikan kepada kami hati yang mau dibentuk, biar setiap firman yang ada boleh tertanam di hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami saja. Terima kasih Bapak, dan kami membawa doa pribadi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suara saya terdengar jelas dan bisa lambaikan tangan jika suara saya terdengar. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala atas kesempatannya saya boleh sharing pagi hari ini ya. Kita semua dalam kondisi baik pagi hari ini, ya bersyukur kita boleh memulai sama-sama hari ini ya, sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, mungkin di pekerjaan, mungkin juga di
usaha kita atau mungkin di tempat-tempat lain ya, kita mulai dulu dengan muji dan menyembah Tuhan gitu. Nah, sharing pagi hari ini saya beri judul hidup yang bertanggung jawab. Nah, kita semua tentu sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu yang namanya tanggung jawab gitu. Sebelum kita panjang lebar secara singkat ya, mungkin kita nanti akan sama-sama belajar tentang apa itu tanggung jawab, terutama hidup bertanggung jawab di dalam Tuhan. Kita baca dulu ayatnya di Roma 14 ayat 12. Next. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Nah, apa sih sebenarnya tanggung jawab itu? Apakah hanya sesederhana tanggung apa kamu yang nanggung saya yang jawab, atau kamu yang jawab saya nanggung gitu ya, kan ada bercandaan seperti itu ya, ataukah sebuah kalimat yang nggak bisa sebuah kata yang nggak bisa dipisahkan begitu ya antara tanggung dan jawab. Nah, next, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya, tanggung jawab bisa diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk menanggung atau memikul segala sesuatu, terutama jika terjadi sesuatu yang salah, sehingga dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Sederhananya, tanggung jawab ini adalah kesadaran akan kewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatan sendiri, baik yang disengaja maupun tidak. Begitu ya. Nah, dari terjemahan ini kita bisa lihat ya bahwa tanggung jawab ini menempatkan kita ini sebagai PIC ya gitu ya. Kalau bahasanya di kantor itu saya biasa ngomong tuh, kalau ada urusan apa-apa dengan divisi lain tuh penanggung jawabnya siapa, atau PIC-nya, person in charge-nya ini siapa ini yang tanggung jawab siapa. Kalau ada kerjaan ini, misalnya kerjaan itu salah atau kerjaan itu nggak beres, ada orang yang kita tuju untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, tanggung jawab ini menempatkan kita ini sebagai orang tersebut ya, posisi tersebut begitu. Jadi ketika ada sesuatu yang keliru atau sesuatu yang salah atau sesuatu yang kurang sesuai begitu ya, maka jika ada apa-apa ya kita yang dicari gitu. Di kantor saya saya bekerjakan sebagai HRD ya. Nah, kalau ada apa-apa yang salah dengan kegiatan atau pekerjaan HRD, orang sudah tahu harus mencari siapa. Orang sudah tahu harus ngomelnya ke siapa. Nah, beberapa hari yang lalu ya, biasalah kalau di dunia marketing itu setiap akhir bulan kan ada closing. Mungkin kita yang bekerja juga paham ya dengan istilah closing atau tutup bulan lah namanya, tutup bulan. Di mana kita mereview setiap pekerjaan kita selama sebulan yang sudah berjalan, pencapaiannya seperti apa, targetnya tercapai berapa persen, mungkin biayanya terpakai berapa persen gitu ya. Ya, evaluasi sebelum nantinya kita masuk ke bulan yang baru. Nah, di closing ini tuh kayak sebuah momen kalau di kantor saya itu yang bisa dibilang itu menyeramkan gitu ya. Karena ini nih ajang untuk pimpinan tuh ngomel. Nggak cuma ngomel ya, kadang marah. Marahnya ya, marah. Gitulah ya. Dia akan marah. Nah, kemarin itu yang dapat giliran adalah divisi marketing kami. Divisi marketing kami yang secara target mereka tidak bisa achieve begitu, nggak capai target yang diminta. Nah, karena tidak mencapai target yang diminta, otomatis mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kok sampai targetnya nggak tercapai? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang belum kamu lakukan? Kenapa ini bisa begini? Kenapa ini bisa begitu? Panjang dan lebar ya. Kita yang dengar aja sampai risih gitu kadang-kadang. Waktu meeting 1 jam itu cuma buat ngomel. Dari pimpinan ngomel ke divisi marketing. Ya mungkin mereka yang di divisi marketing itu panas kupingnya gitu ya. Dengar diomelin gitu hampir 1 jam itu. Dan ya seperti itu, dimintai pertanggungjawaban.
Karena bahasanya tadi bertanggung jawab adalah menanggung atau mengikut segala sesuatu, terutama jika terjadi sebuah kesalahan. Dan kita semua pasti hari ini, atau kita semua yang ada di Morning Call pagi hari ini, punya tanggung jawab masing-masing. Saya nggak tahu lah kita ini punya tanggung jawab detailnya seperti apa. Tapi yang jelas, ketika mungkin kita menjadi orang tua, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Menjadi seorang istri, kita punya tanggung jawab terhadap suami kita. Menjadi seorang suami, kita punya tanggung jawab terhadap istri kita. Dan terlebih lagi, ketika kita ini dikaruniakan kehidupan yang luar biasa oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, begitu ya. Nah, Tuhan sendiri sudah mengajarkan tanggung jawab itu kepada kita sejak dini. Mengajarkan tanggung jawab kepada manusia itu sejak awal. Next. Nah, kita lihat cerita mengenai kisah Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa ini manusia pertama yang tinggal di Taman Eden gitu. Tuhan sudah mulai memberikan tanggung jawab kepada mereka. Terutama kepada Adam ya. Di sini dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, Ibu bisa perhatikan di situ ada kata-kata mengusahakan dan memelihara. Sebuah tanggung jawab yang tentunya tidak mudah. Tetapi pasti Tuhan akan membantu setiap apa yang dikerjakan Adam tadi ya. Nggak terus dilepas begitu saja. Tuhan ajarkan sejak mulai dari manusia awal itu ada bahwa ketika kamu dikaruniakan sesuatu ya tanggung jawab akan mengikutinya. Gitu. Tanggung jawab akan mengikutinya. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca lebih panjang lagi, Adam ini diberikan tanggung jawab menamai semua binatang yang ada di situ. Nah kalau Adam nggak melakukan tanggung jawabnya, apa yang terjadi? Ya kita mungkin nggak tahu ya namanya gajah itu kita manggil gajah itu mungkin bukan gajah atau apa gitu ya. Atau burung itu kita nggak tahu itu namanya burung. Jadi kalau nggak dinamai ya, kalau Adam waktu itu nggak menjalankan tanggung jawabnya ya, mungkin akan terjadi kekacauan, gitu. Akan terjadi sesuatu yang tidak sekehendak Tuhan. Nah tanggung jawab ini sudah Tuhan ajarkan bahkan sejak manusia pertama itu ada, begitu ya. Next, Tuhan kasih contoh lagi mengenai Nuh, gitu ya. Ayatnya dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah, bentuk tanggung jawab lain yang Tuhan pernah ajarkan atau Tuhan berikan contoh pagi hari ini adalah ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Bahkan Tuhan ini di sini sangat detail sekali ya kalau Bapak Ibu baca lengkapnya nanti. Tuhan memberikan instruksinya sangat detail sekali. Apa yang terjadi kalau pada saat itu ketika Nuh diberikan tanggung jawab untuk membangun sebuah bahtera ini, tetapi dia tidak melakukannya. Ya mungkin dia dan keluarganya tidak akan selamat, gitu ya. Tidak akan selamat. Jadi ketika Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab, tugas kita adalah untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Menyelesaikan apa yang sudah Tuhan minta kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab itu nggak mudah. Diberikan tanggung jawab itu artinya bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya. Kenapa kok Tuhan memilih Nuh saat itu? Karena Tuhan tahu bahwa Nuh itu adalah orang yang beriman. Banyak kisah-kisah tokoh-tokoh lain yang ada di Alkitab yang nanti Bapak Ibu bisa cari mengenai tanggung jawab ini. Jadi sejak awal Tuhan
sudah memberikan kita ini contoh mengenai sebuah tanggung jawab. Gitu. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Hidup kita ini harus seperti apa sih? Tanggung jawab seperti apa yang harus kita lakukan? Harus kita jalankannya. Harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Saya akan angkat 3 hal gitu ya mengenai tanggung jawab itu. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini ada 3. Saya ambil garis besarnya ada 3 hal gitu ya. Yang pertama bentuknya adalah ketika kita ini bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya, kita mau mengakui kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Bertanggung jawab berarti berani mengaku dosa, bertobat dan melakukan perubahan. Mengakui kesalahan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena butuh seorang manusia itu kan punya ego ya. Kadang-kadang egonya itu lebih besar daripada keinginan dia untuk mengakui kesalahan tadi. Saya pun pernah berada dalam situasi seperti ini. Daripada saya harus mengakui kesalahan, ya saya pilih ribut kadang-kadang. Atau bahkan bukan sesuatu yang dirasa perlulah kita ini mengakui kesalahan, malah kita pilih ribut aja. Mending saya ribut aja daripada saya ngaku salah. Biar aja nanti orang lain yang disalahkan, atau bahkan kita menyalahkan orang lain atas apa yang bukan dia lakukan. Gitu. Dulu saya pernah ada kejadian sedikit cerita ini di tempat kerja saya yang lama di daerah Puri, Anjasmoro gitu, kalau Bapak Ibu tahu di Semarang. Puri Anjasmoro itu. Jadi ada customer datang, dia parkir begitu. Parkir di tempat biasa yang diarahkan. Lalu tiba-tiba setelah customer ini parkir selesai, dia masuk ke showroom. Ada mobil derek yang datang juga. Parkir persis di sebelah mobil bapak tadi ya, yang datang duluan tadi. Nah, karena mobil derek ini hanya menurunkan muatannya, menurunkan mobil yang saat itu kondisinya rusak. Waktunya nggak lama begitu ya. Setelah diturunkan, mobil ini dibawa ke bengkel, derek ini keluar. Nah, sebuah peristiwa yang nggak diduga terjadi. Pada saat keluar, mobil derek ini menyenggol mobil tamu saya yang tadi ya, yang sebelumnya datang duluan. Dan mobil yang disenggol ini akhirnya rusak lumayan parah. Bagian samping baret pintunya, sampai ke arah belakang gitu. Karena mobil derek itu kan mobil yang cukup besar ya. Nah, akhirnya kita panggil customernya tadi, bapak yang punya mobil ini. Kita kasih tahu kondisinya seperti apa mobilnya. Dan ya pasti normalnya dia nggak akan terima. Gitu. Dan benar saja bapak ini marah-marah, menyalahkan sana sini. Dan pada saat itu yang menghandle adalah bagian bengkel kami, karena ini urusannya dengan bagian bengkel begitu. Tapi tidak ada solusi, akhirnya mereka lari ke saya dan ke pimpinan kami. Bapak ini terus marah-marah menyalahkan kantor begitu, menyalahkan kondisi parkirnya, menyalahkan security-nya segala macam. Dan dengan satu kata ya, pada saat itu menjadi pimpinan kami yang dia lebih memilih untuk supaya bisa meredakan situasi. Dia berkata, maaf dan kami akan bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil. Itu pun, dengan kata-kata itu pun, si customer ini nggak langsung serta-merta tenang begitu ya. Dia masih saja menyalahkan SOP-nya, menyalahkan parkirannya lah, segala macam disalahkan sama dia. Tapi kita terus kita tidak terpancing, ikut juga marah, dan kita lebih untuk memilih mengakui kesalahan tadi, mengakui kelalaian itu dan berusaha bertanggung jawab. Ya nggak mudah memang untuk melakukan itu, apalagi saat itu langsung dari pimpinan saya yang berkata seperti itu. Hari itu saya belajar bahwa mengakui kesalahan itu bukan hal yang mudah. Yang sebenarnya juga bukan kesalahan dia, karena kesalahan ini kan sebenarnya kesalahan drivernya mobil towing tadi ya, mobil derek tadi yang nggak sengaja nyerempet
mobil orang lain begitu. Tetapi dibutuhkan menurunkan ego untuk mengakui kesalahan. Tapi itu bagian dari tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Walaupun karena mengakui kesalahan ini dapat menurunkan tensi saat itu dan akhirnya terjadi solusi. Mobilnya akhirnya diperbaiki lagi dan Bapak itu pun akhirnya selesailah masalahnya. Nah, itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, salah satu bentuknya adalah mengakui kesalahan. Yang kedua adalah mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Kita harus menjadi pengelola yang baik atas segala yang Tuhan percayakan, termasuk waktu, uang, dan tubuh kita. Menjadi pengelola yang baik atas apa yang dipercayakan terhadap kita menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Mengelola itu gampang nggak? Enggak. Sekali lagi enggak. Mengakui kesalahan itu gampang nggak? Enggak juga. Jadi tidak ada yang mudah. Gitu. Tetapi seperti ketika Adam diberikan tanggung jawab, Tuhan tetap menyertai Adam. Tuhan tetap membantu Adam. Begitu juga dengan kita ya. Ketika kita ini belajar untuk bertanggung jawab atas diri kita ini, ya, tentu Tuhan mampukan setiap kita untuk mampu menjalankan itu ya, mengelola apa yang dipercayakan terhadap kita. Hal-hal yang sederhana saja ya, mungkin waktu, uang, mungkin tubuh kita. Kalau kita ini nggak mengelolanya dengan baik ya, kita nggak memakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan kan mempercayakan kita waktu 24 jam dalam sehari. Tuhan sudah karuniakan berkat materi. Tuhan sudah karuniakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat begitu untuk kita. Nah, kalau kita nggak mengelola itu dengan baik, kita nggak kita nggak memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, ya kita sama saja nggak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita punya tubuh yang sehat, tapi kita nggak pakai itu untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, ya kita sama aja nggak tanggung jawab. Kita punya waktu, tetapi ketika kita punya waktu yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan, tetapi ketika pada saatnya kita harus memberikan itu ya kita nggak kasih, kita sama aja kita nggak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah fokus pada tujuan hidup. Tanggung jawab berarti kita tidak lari dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, kita menjalani hidup dengan tujuan, tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Fokus pada tujuan hidup kita. Tentu tujuan hidup yang sesuai dengan inginnya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Gitu. Jadi, itu bentuk dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Lalu, setelah tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, lalu apa lagi ya? Nah, setelah kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, sudah mampu menguasai diri kita sendiri, gitu. Kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap sesama juga. Saling mengasihi. Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tanggung jawab ini berarti menunjukkan kasih, pengampunan, rekonsiliasi dan dalam hubungan kita. Saling mengasihi. Setelah kita ini bisa menguasai diri kita, baru kita ini belajar untuk bertanggung jawab kepada sesama. Dengan cara ya ini, ada 3 hal ini ya, saling mengasihi. Kita memberikan pengampunan, menunjukkan kasih terhadap sesama kita. Mampu membangun hubungan yang baik. Ada rekonsiliasi ketika kita ini punya masalah dengan satu dengan yang lain. Tentu sesuai juga dengan apa yang diinginkan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam damai. Paulus menasihati dalam Roma 12 ayat 18. Sependapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini melibatkan kerjasama, kesabaran, memprioritaskan kebaikan orang lain. Hidup dalam damai. Damai ini kayaknya untuk sesuatu yang terkadang gampang diucapkan, tapi beberapa orang mungkin tidak mengalami itu. Gitu ya. Hidupnya nggak damai sejahtera. Mungkin kondisinya juga nggak damai sejahtera. Tapi ketika kita ini mampu hidup damai dengan orang lain, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada sesama. Nggak cari masalah. Ada orang yang
Ada orang yang hobinya itu cari masalah dengan orang lain tuh ada. Hobinya itu senengane ngelek-ngelek koncone gitu ya. Ada. Nah, kalau dia seperti itu, kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia itu belum mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada sesama. Jadi dia itu belum mampu jadi pribadi yang bertanggung jawab. Apalagi poin selanjutnya adalah memperhatikan orang lain. Dia hidup damai aja dengan orang lain nggak bisa, apalagi dia memperhatikan orang lain. Ya dia memperhatikan, tapi dari sisi negatifnya, gitu ya, dengan cara yang menjelek-jelekkan tadi. Nah, memperhatikan di sini kita bisa lihat adalah tanggung jawab sosial juga penting. Dalam Yakobus 1 ayat 27 kita diajak untuk mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam mengunjungi dalam tanda kutip dan janda kesusahan mereka serta membantu mereka yang membutuhkan. Jadi kalau kita nggak hidup damai dengan orang lain atau dengan sesama kita, yang kita bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain? Gitu ya. Kalau kita nggak mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa memperhatikan mereka? Kadang hal-hal seperti itu mungkin kita lupa. Tapi kalau kita sudah bisa memperhatikan orang lain, sudah bisa mengasihi orang lain, sudah bisa hidup dalam damai dengan orang lain, kita sudah bisa menjalankan tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Next, slide terakhir. Slide berikutnya, tanggung jawab terakhir yang harus kita lakukan adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Ini yang penting ya. Tanggung jawab kita juga selain kepada diri kita sendiri, selain kepada sesama kita, tanggung jawab kepada Tuhan. Ini yang terpentingnya. Apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada 3 hal ya. Bagaimana mewujudkan tanggung jawab kepada Tuhan. Yang pertama, hidup sesuai firman. Bertanggung jawab berarti berusaha hidup kudus dan menurut perintahnya. Bukan karena paksaan, melainkan sebagai respon atas kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin pagi hari ini kita semua mencintai Tuhan Yesus, mencintai Allah. Dan tanggung jawab ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita ini kepada Tuhan. Bapak Ibu di sini yang punya anak, saya yakin Bapak Ibu mencintai anaknya, atau mencintai keluarganya, gitu ya. Dan salah satu bentuk atau bisa kalau saya bilang itu bentuk salah satu perwujudan terkuat dari rasa cinta itu adalah tanggung jawab tadi. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu bilang bahwa saya mencintai anak saya mencintai keluarga saya, tetapi Bapak Ibu nggak bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, Bapak Ibu terhadap anak Bapak Ibu, mungkin terhadap keluarga, berarti ya sama aja. Apa yang dibilang mencintai tadi adalah bohong. Sama dengan ketika kita ini bilang kalau kita ini mencintai Tuhan, kita mencintai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup kita ini tidak mencerminkan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya berarti kalimat atau kata-kata yang tadi bilang bahwa saya mencintai Tuhan itu bisa dipertanyakan begitu ya. Nah, salah satu bentuknya bertanggung jawab tadi adalah hidup sesuai firman. Bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan, begitu, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan dengan paksaan, begitu ya, melainkan respon. Ini adalah respon. Kalau kita ini bilang kita mencintai Tuhan, ya responnya adalah kita ini melakukan perintahnya. Melakukan perintah Tuhan adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap kalimat bahwa kita ini mencintai Tuhan. Yang kedua adalah mengembangkan talenta. Setiap orang diberi karunia dan talenta yang harus dikembangkan untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab kita adalah menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua pagi hari ini punya talenta masing-masing. Apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita pasti berbeda dengan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan ingin kita semua mengembangkan talenta tadi.
yang satu jadi 10, yang 10 jadi 100 dan sebagainya. Jadi semakin bertambah. Sekali lagi, untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Enggak terus dikasih satu talenta, enggak dikembangkan. Ketika dimintai pertanggungjawaban, yang satu ini tetap jadi satu. Tidak berkembang sama sekali, tidak seperti itu ya. Tapi Tuhan ingin ketika Tuhan berikan talenta di dalam kehidupan kita, sekali lagi talenta itu harus dikembangkan. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang terakhir adalah mengerjakan keselamatan. Seperti yang Paulus telah sampaikan dalam Filipi 2 ayat 12, kita harus tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hal ini menunjukkan peran aktif dalam pertumbuhan rohani kita. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Enggak terus ketika kita ini sudah dikaruniakan keselamatan, terus kita ini seenaknya sendiri, enggak. Tetapi ada tanggung jawab. Sekali lagi ada tanggung jawab yang mengikuti. Ketika Adam dan Hawa dipercaya Tuhan untuk tinggal di taman Eden, ada tanggung jawab yang mengikuti. Ketika kita ini dikaruniakan keselamatan di dalam kehidupan kita, ya, ada tanggung jawab yang mengikuti. Jika kita nggak melakukan tanggung jawab tadi, ya bisa aja kita ini kehilangan keselamatan tadi ya. Nah, next. Nah, ini sedikit kalimat ya. Menjalani hidup dengan tanggung jawab, memiliki kesadaran diri, kemauan, dan kemampuan agar dapat menjalani hidup dengan tanggung jawab. Jadi ada kesadaran diri yang harus kita miliki ketika kita ini ingin menjalani hidup yang penuh dengan tanggung jawab. Ada kemauan dan kemampuan. Kalau kita ini punya kemauan, kita pasti dimampukan untuk menjalankan tanggung jawab kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Pak Andi. Tuhan Yesus berkati. Iya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua diberkati. Yang diberkati lambaikan tangan. Yang tidak ada kendala bisa on cam. Terima kasih Dewo buat sharing firman-Nya. Hari ini Bapak Gembala sedang dalam perjalanan ke Bandung untuk mengikuti doa pengerja. Jadi tidak bisa on cam, tetap join bersama-sama dengan kita, tetapi tidak bisa on cam. Ya, kita semua diberkati, amin. Sekali lagi yang diberkati lambaikan tangan. Hari ini kita diajar tentang bertanggung jawab. Ya, tadi disampaikan oleh Dewo bahwa kita harus bertanggung jawab. Ada 3 hal penting ya. Tadi tanggung jawab kepada diri sendiri, cara tentang mengakui kesalahan, mengelola apa yang dipercayakan, kerjaan atau apapun yang dipercayakan kepada kita, dan fokus pada tujuan hidup, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian tanggung jawab kepada sesama, saling mengasihi, hidup damai dengan semua orang, memperhatikan kepentingan, kebutuhan orang lain. Ya, kita care, kita perhatian, kita memperhatikan saudara-saudara kita. Kemudian juga tanggung jawab kepada Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan. Terlebih lagi juga mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, itu tanggung jawab, dan kita tahu bahwa semua yang kita lakukan, apa yang juga disampaikan tadi oleh Dewo, semua itu akan kita pertanggungjawabkan, akan dipertanggungjawabkan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi apapun yang kita lakukan, baik ataupun jahat, termasuk tanggung jawab yang kita lakukan, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena itu kita hidup dengan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan. Terlebih lagi tadi cara tentang keselamatan, tentang kehidupan kerohanian, kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, karena itu ketika kita menyadari kita sedang
mulai mundur, kita mulai jauh dari Tuhan, kita ingat kita punya tanggung jawab untuk membawa kehidupan rohani kita semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Ya. Ketika kita memiliki tanggung jawab ini, maka kita juga akan memiliki tanggung jawab dalam hal-hal lainnya, termasuk dalam kehidupan, apa yang Tuhan percayakan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam seluruh hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita ingat hari ini kita diajar tentang tanggung jawab. Mari kita lakukan bagian kita hidup dengan bertanggung jawab, dengan setiap apa yang Tuhan percayakan, hal-hal apapun yang Tuhan percayakan bagi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ingat, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, terlebih dalam kehidupan kerohanian kita. Kita rindu suatu saat ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Makasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih karunia, buat anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati hari-hari yang indah, kita boleh menikmati suatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita boleh menikmati pujian penyembahan, kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau terus mengingatkan kami tentang hidup kami yang harus bertanggung jawab, baik kepada diri kami sendiri, tanggung jawab kami kepada sesama, terlebih tanggung jawab kami kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu sampai kepada akhirnya, dan kami melakukan tugas dan bagian kami dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, yang memberikan yang terbaik kepadamu Bapa, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih buat hambamu Bapak Yosafat yang telah Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga memberkati kehidupannya, berkati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, usaha pekerjaan, keluarganya diberkati Tuhan. Terlebih lagi Engkau membawa hamba-Mu ini semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan melayani Engkau Bapa. Juga setiap hamba-Mu yang melayani baik di studio juga di rumah-rumah, berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, juga terus memulihkan, menyempurnakan kehidupan Carla juga Julio Bapa. Anak-anak kami ini boleh bertumbuh dengan sempurna, di anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipakai Tuhan. Setiap kelemahan tubuhnya dipulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesehatan bagi Ibu Winarni, Ibu Winarsih, juga Pak Tomo. Tuhan terus mengaruniakan kesehatan yang baru, kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka, kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka terus setia dan semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk Benaya Tuhan. Kami bersyukur kalau jantung Benaya semua dalam keadaan sehat dan baik semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami terus menyerahkan observasi selanjutnya dengan keluhan-keluhan yang ia alami. Kami percaya kepadamu Bapa, Jehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh, untuk memulihkan, menyembuhkan Benaya dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk pemulihan saudara kami, Uwe Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setiamu atas hamba-Mu ini Bapa, atas anak-Mu ini berkati Tuhan. Memulihkan keadaannya dengan sempurna, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Pontas Pangaribuan, Bapak dari saudara kami Jonathan yang di Jakarta, di mana dalam kondisi mengalami salah pada ginjalnya. Tapi kami pun percaya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan bagi Bapak Pontas ini Bapak, pemulihan yang sempurna, mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, baik Oma, Ipo, untuk Pak Dani, untuk Tante Magda yang ada di Solo, Bapak Ibu Harun, Tante Sin yang ada di Semarang. Kami percaya Tuhan di usia yang tidak muda, tetapi kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan menyertai mereka Bapa. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati mereka, sukacita surga melimpah dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Kodeni Cilisa di Banjarnegara, Tuhan juga
nyatakan kuasa dan mukjizat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Yuhan juga Bapak Mohan yang tepat hari ini berulang tahun. Kami percaya Bapak, di usia yang baru, usia yang Tuhan tambahkan, saudara kami terus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, di bawah semakin mengasihi Tuhan, diberkati dalam seluruh kehidupannya. Kekuatan, kesehatan melimpah dalam kehidupan mereka, diberkati dalam seluruh apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang saat ini dalam perjalanan ke Bandung. Tuhan menyertai, melindungi dalam perjalanan, kekuatan kesehatan sempurna di dalam nama Yesus, sampai di Bandung dengan selamat, menerima pengurapan dan kuasa Tuhan yang diimpartasikan kepada setiap jemaat Tuhan baik di Wonosobo dan di Semarang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, sebentar kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau, dan kami terima segala berkat, kami terima segala kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan hati kita, pandang kepada Tuhan Yesus, siapkan hati kita terima berkat-Nya. Dan saat ini terimalah segala berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.